Dan di antara sebagian manusia ada orang yang mereka menjadikan selain Allah, apakah itu para wali atau yang lainnya, ya, antada, sebagai tandingan, sekutu. Karena antad jamak dari niddun. An-niddu at-tamthil wasyirik, menyamakan, ya, atau mensyirikatkan Allah. Jadi sekali ada sebagian manusia yang mereka mencari atau mengambil dari selain Allah makhluk ini sebagai tandingan untuk Allah. Perhatikan, yuhibbunahum. Tandingan tadi, sekutu di selain Allah tadi, mereka mencintainya. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أعاذنا الله وإياكم من البلاء والوباء. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الدين بارك الله فيكم جميعا. Segala puji hanya milik Allah semata. Kita memuji dan menyanjung kepada Allah atas segala nikmat dan taufiknya. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kita semua, menjaga diri kita, menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita. Demikian pula menjaga diri kita. Allah anugerahkan kita kesehatan, keselamatan, dan semoga dengan tersebarnya wabah COVID-19 ini, maka Allah pula menjaga kita semua. Barakallahu fikum jami'a. Dan kepada Allah pula kita meminta pertolongan, dan kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah karena juga semata-mata karena pertolongan Allah. Demikian pula ketika kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah, juga kita berharap bimbingan dan taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah.
Kita pula memohon petunjuk hidayah kepada Allah. Demikian pula kita bertaubat kepadanya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita wa nafsu kita. Demikian pula kita berlindung kepada Allah dari buruknya sebab-sebab amal perbuatan kita karena disebabkan hawa nafsu. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian pembahasan kita. Lawan daripada tauhid adalah asyirik, dan pembahasan kita pada macam asyirkun akbar atau asyirku akbar, syirik besar. Ya. Jadi asyirkul akbar, macam-macam syirik. Setelah kita membahas yang sebelumnya, kita bahas tentang asyirku ta'ah. Sekarang kita masuk pada pembahasan yakni syirkul mahabbah. Terjatuh syirik pada kecintaan. Nah, ini perlu diperhatikan. Di dalam diri manusia ada rasa cinta. Jadi dimaksudkan masuk dalam syirkul mahabbah, wa huwa muhabbah ahad al-awliya aw ghairahum ka mahabbatillah. Disebut karena syirkul mahabbah, yaitu kecintaan kepada salah seorang wali atau kekasihnya atau selain mereka. Jadi dimaksudkan syirkul mahabbah, seseorang itu cinta kepada salah seorang wali, ya, atau yang selain mereka, sebagaimana kecintaan mereka kepada salah seorang wali ataupun selain mereka, kecintaan itu seperti dia mencintai Allah. Ya, jadi seperti itu. Itu yang dimaksudkan. Kemudian asyirkul mahabbah qulna fima sabaq, yakni pembicaraan yang telah kita bicarakan yang sebelumnya. Di samping kita telah membahas tentang syirkul khauf, syirik dalam rasa takut, ya, bahwa al-khawfu atau al-khawf adalah termasuk ibadah, sehingga tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Semisal takut kepada para wali, ya, takut kepada benda-benda yang dianggap bertuah, ya, maka ini diantaranya. Maka takut hanya kepada Allah. Tidak boleh takut kepada wali-wali yang sudah meninggal, atau takut dengan benda-benda yang dianggap bertuah tadi. Maka itu adalah akan terjatuh kepada apa? Syirkun al-khauf, sebagaimana kita bahas yang sebelumnya. Nah, sebagaimana orang meyakini sebagian wali yang sudah meninggal, ya, mereka bisa memberikan kemudaratan misal dengan sebab dia takut di antara salah seorang dari mereka. Bisa jadi sebab-sebab itu terjadi sehingga dia bersumpah dengan atas nama selain Allah. Ya, atau dia bersumpah atas nama Allah tapi dusta. Jadi ada orang itu bersumpah kalau atas nama Allah berdusta, tapi kalau bersumpah kepada wali, kalau dia berdusta takut celaka, takut kualat, maka ini termasuk apa? Pembahasan syirkul khauf. Adapun ada pula asyirku khauf tabi'i. Kalau rasa takut yang bersifat tabiat, seseorang itu takut kebakar, seseorang itu takut dengan pisau tajam, seseorang itu takut dengan binatang buas, maka ini tabi'i. Ya.
Kemudian kita masuk pada asyirku fil mahabbah. Innal khawfa min Allah Ta'ala la budda an yakuna maqrunan bi mahabbati subhanahu. Sesungguhnya rasa takut kepada Allah maka senantiasa itu ada diiringi dengan kecintaan dia kepada Allah. Jadi kalau orang itu takut kepada Allah, maka biasanya diiringi dengan apa? Dengan rasa kecintaan kepada Allah. Jadi orang yang takut kepada Allah diiringi apa? Dengan rasa cinta kepada Allah. Karena sesungguhnya tatkala seseorang itu hanya beribadah kepada Allah, karena ibadah kepada Allah kan harus ada rasa khauf ya, rasa takut kan. Jadi dia takut kalau dia tidak menjalankan ibadah diazab oleh Allah. Dia juga takut kalau bagaimana ibadah dia nggak diterima sama Allah, kan begitu. Sehingga dia berusaha sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah SAW, kan begitu. Nah, demikian pula ketika kita ibadah kepada Allah juga ada namanya ar-raja. Jadi itu harus berkumpul kedua-duanya. Di dalam ibadah kepada Allah harus terkumpul dua sifat, al-khawf war raja. Adapun ar-raja itu apa? Berharap ibadah dia diterima di sisi Allah, dia mendapatkan pahala dari Allah, dia mendapatkan surga, kan begitu. Nah, maka kalau orang itu beribadah hanya semata-mata rasa takut diazab, ya, dan itu saja, maka ini adalah prinsip dasar agamanya Khawarij. Sehingga kita tahu orang kaum Khawarij itu militan mereka di dalam menjalankan ibadah, bahkan di atas puncak, ya, ketinggian atau derajat yang tinggi ketika mereka menjalankan sebuah ibadah. Bagaimana? Jangan ditanyakan tentang sholat mereka, sholat tahajud yang mereka jaga, bacaan Quran mereka, Masya Allah. Dan rata-rata banyak sekali kalau kaum Khawarij itu paling banyak kalau mereka itu memang mendirikan rumah-rumah tahfidz, rumah-rumah belajar Quran. Memang itu sisi-sisi mereka. Itu biasa lengket seperti itu. Maka kita jangan, barakallahu fikum, kita terkesima atau kita ini takjub dengan mereka. Jadi semata-mata dalil Al-Quran, sehingga kita belajar anak-anak kita di pondok-pondok orang yang memang mereka terkontaminasi dengan pemahaman takfiri. Hati-hati. Buat di sana pondoknya Masya Allah banyak, dan itu di pondok-pondok Solo banyak sekali. Ternyata mereka berpemahaman sebenarnya takfiri tadi. Apa takfir itu? Gampang mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, yang disebut dengan pemahaman NII, N11, Negara Islam Indonesia, dan yang semisalnya. Ya, kenapa? Karena memang mereka itu beribadah karena dasar pondasi dia hanya takut saja, sehingga luar biasa mereka. Nah, sementara kita ketahui tadi beribadah itu juga harus ada harapan. Fal mahabbatu hiya aslu dinil Islam alladhi taduru alaihi rahah. Maka rasa cinta itu juga sebagai prinsip dasar agama Islam, yang dimana Islam itu beredar atasnya. Artinya ruh Islam di atasnya rasa cinta. Coba kalau antum itu beribadah nggak ada rasa cinta, ya tidak akan pernah merasakan kelezatan, kenikmatan dalam ibadah. Rasanya apa? Terbebani, ya enggak? Tapi kalau antum itu beribadah karena cinta, khusyuk, merasakan kelezatan, kenikmatan, maka ringan dia jalankan ibadah itu. Ingat, ibadah harus ada rasa cinta. Ibadah harus ada rasa pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bi kamali mahabbatillah yukmil dinil Islam. Wa bi kamali mahabbatillah yukmil dinil Islam. Wa bi naqsiha yanqus tauhid al-insan. Maka ketika kecintaan seorang hamba itu sempurna dalam puncak ketinggian
cinta dia kepada Allah dalam beribadah, maka pula akan sempurna agama Islam. Tapi dengan ketika kurang rasa cinta dia kepada Allah, maka otomatis kurang pula tauhidnya manusia. Ini perhatikan. Jadi kalau kita ini ibadah kurang ada rasa cinta kepada Allah, maka tidak mungkin. Maka oleh sebab itu, bahwa mahabbatullah itu di antara syarat la ilaha illallah. Karena syarat la ilaha illallah, salah satunya apa? Yakni al-mahabbah, yang meniadakan apa? Rasa benci. Jangan sampai antum ibadah kepada Allah ada rasa benci. Harus cinta. Wal muradu bil mahabbati huna, kata beliau Syekh Fauzan hafizahullah, dan yang dimaksudkan rasa cinta di sini mahabbatul ubudiyah al mustalzimah lidh-dhulli wal khudu' wa kamalit ta'ah wa i'tharil mahbub al ghairi. Jadi yang dimaksudkan rasa cinta di sini yaitu kecintaan di dalam kita beribadah. Yang tentu karena kecintaan kita dalam beribadah yang mengharuskan adanya apa? Rasa kita menghinakan diri, bahwa kita ini hina, kita adalah harus tunduk patuh, ya, maka akan memunculkan kesempurnaan ketaatan. Kalau ada rasa begitu, bagaimana mungkin orang itu ibadah kepada Rabbnya, tidak ada rasa dia rendah diri, tidak ada rasa ketundukan, tidak ada, ketaatan itu akan sempurna. Demikian pula akan membuahkan apa? Al-mahbub, maka dia akan dicintai atas yang lainnya. Sehingga fadil mahabbah khalisatun lillah, maka mahabbah yang seperti ini karena memang ketulusan dia hanya kepada Allah. Ingat bahwa mahabbah tadi yang seperti tadi adalah ketulusan hanya kepada Allah, sehingga rasa merendahkan diri, ketundukan dia seperti itu. La yajuzu ayyusyrika ma'ahu fiha ahad, maka tidak dibenarkan, tidak boleh bahwa dia menyekutukan, ya, kecintaan tadi di samping kepada Allah, kepada apa? Kepada salah satu dari makhluknya. Jadi nggak boleh ya dalam rasa mahabbah ubudiyah yang memunculkan al-dhullu wal khudu', maka itu tidak boleh Allah disekutukan dengan makhluknya, siapapun dia. Ya, seseorang itu melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, maka ini berarti apa? Maka dia menduakan Allah. Li'anal mahabbata qisman, dan mahabbah itu ada dua jenis, dua macam. Mahabbah mukhtassah, kecintaan yang dikhususkan. Nah ini maksudnya. Wa ya mahabbatul ubudiyah allati tastalzimu kamalidh dhul wa ta'ah lil mahbub. Wa hadhi khasatun billahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa tadi? Kecintaan yang dikhususkan, yaitu kecintaan dalam beribadah yang mengharuskan kesempurnaan dia apa tadi? Menghinakan diri dan ketaatan dia kepada yang dia cintai. Siapa itu? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia taat kepada yang dia cintai. Sehingga kalau itu diberikan kepada makhluk, salah. Misalkan saja antum cinta kepada selain Allah. Mungkin ada kan, kita cinta kepada istri, kita cinta kepada anak, ya, kita cinta kepada harta. Tapi kalau sampai memunculkan bentuk kehinaan kita kepada mereka dan ketaatan kita kepada mereka dalam hal maksiat kepada Allah, berarti kita menyekutukan Allah. Dengan siapa? Dengan istri kita, dengan anak kita, dengan harta kita. Dan ini khusus hanya Allah. Adapun wal qismu tsani, macam mahabbah yang kedua, mahabbatun musytarikah, kecintaan yang bersyirikat. Artinya apa? Ini bersama-sama, ya. Jadi dia cinta, kemudian dia juga dicintai. Seorang bapak cinta kepada anak, makanya ada tiga jenis. Jenis yang pertama, mahabbatu tabi'iyah. Ingat, ini bersyirikat namanya. Kalau yang tadi tidak boleh kan?
Karena mahabbah khasatan billah. Wa hadhi khasatun billah subhanahu wa ta'ala, yaitu macam yang pertama, kecintaan khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk ibadah yang mengharuskan kesempurnaan, menghinakan diri, ketaatan kepada yang dicintai. Adapun yang kedua apa tadi? Mahabbatul musyrikah. Kecintaan apa? Yang dari dua sisi, bersyirikat. Mahabbatul tabi'iyah. Kecintaan apa? Tabiat. Nah, apa contoh? Kamahabbatil ja'i lit ta'am. Ini tabi'i, orang yang lagi lapar cinta sama makanan. Ya, orang yang lagi lapar cinta apa? Sama apa? Makan. Ini tabi'i ya. Jadi ada orang nyidam sate kambing. Pengen. Kalau saking pengen ya, itu tabi'i. Ya, nggak apa-apa. Lapar, orang lapar, masya Allah. Lapar, pengen makanan apa yang dia sukai. Ya, milih yang mungkin yang paling mumtaz. Nah, ini tabi'i namanya. Ya, mungkin saja orang yang lagi hamil, dia apa? Pengen apa? Nyidam misalkan. Ya, tapi nyidam itu tidak harus orang ngambil mesti nyidam. Itu bisa ditekan juga. Ya, jadi jangan dalil kalau orang nyidam itu apa? Oh, ini bawaan bayi. Itu tidak mutlak. Itu bisa ditekan. Ya, ingat bisa ditekan. Tapi ada yang tidak tahu kalau yang haing-haing ya. Masuk nyidam pengen ngetak orang gondol kan ada. Nah, ini tidak betul ini. Jadi tahan, jangan. Ya kan? Nah, jadi kalau nggak dipenuhi nanti apa? Katanya anaknya ngiler apa gitu. Nah, ini tidak betul. Ya, ingat ini para suami, para istri, ya jangan berlebihan kalau nyidam. Ya, jangan merepotkan. Minta buah yang tidak musimnya. Ya kan? Tidak musim rambutan minta rambutan, apa tidak puyeng. Nah, ini ya walaupun itu teranggap ya mahabbah tabi'iyah. Paham ya? Satu. Yang ini musyarikah ya. Berarti kan orang lapar cinta sama makan. Kan ini bersyirikat kan? Lapar. Kepada apa yang dia cintai? Yang dia makan. Namanya musyarikah. Kemudian mahabbah isfaq. Artinya apa? Kecintaan karena kasih sayang. Ini. Kecintaan karena kasih sayang. Ini musyarikah. Contohnya apa? Kamahabbatil walid liwaladi. Seorang orang tua cinta sama anaknya. Ini karena apa? Rasa sayang kan? Tapi cuma juga nggak boleh sampai nanti mengalahkan yang lain. Tapi ini kan mahabbah isfaq, musytarikah, dan kemudian mahabbah yakni anas wa ilf. Kelembutan ya. Karena apa? Karena perhatian. Kamahabbatil syirik li syariki. Seperti kecintaan sekutu dengan sekutunya. Wasadiq li sadiqi. Saudara atau teman dengan temannya. Ya kan? Jadi dia merasa peduli, empati, ya. Ini seperti itu. Wa hadhil mahabbah bi aqsamiha ats-tsalatsa la tastalzimu at-ta'dhim betul. Nah, mahabbah yang dengan macam-macam tiga tadi, pertama apa? Mahabbah musytarikah, mahabbah tabi'iyah, mahabbah isfaq, mahabbah ans wal ilf. Ya, maka ini tidak mewajibkan harus ada bentuk pengagungan. Harus mengagungkan anak, harus mengagungkan makanan, harus mengagungkan temannya. Tak boleh. Atau rasa merendahkan diri terhadap anaknya, dia harus merendahkan diri, tidak harus. Ya, jadi itu tidak tepat. Kalau ada makanan pokok harus enggak benar yang seperti itu. Tidak harus ya. Wala yukhadhu ahadun biha, dan tidak boleh seseorang itu mengambil wala yu'akhid, atau seseorang dalam perkara itu tidak akan diazab salah satu dengannya. Wala tazahamal mahabbah al-mukhtassah, dan tentunya di sini tidak harus menutupi atau menghabiskan mahabbah yang khusus tadi. Fala yakunu wujudaha syirkan, maka ini pula tidak akan menjadikan itu bentuk kesyirikan. Kalau memang selama
Tidak ada apa tadi bentuk apa? Ta'zim betul. Lakin la budda an takuna mahabbah al-mukhtassah muqaddimah 'alaiha. Akan tetapi senantiasa apa? Kecintaan tadi dikhususkan, didahulukan atas dia. Cinta orang yang lapar dengan makanan, seorang bapak kepada anaknya, suami kepada istrinya, kepada ibunya, demikian pula teman dengan temannya dan yang lainnya. Wal mahabbatul mukhtassah wa hiya mahabbatul ubudiyah. Nah, yang khusus tadi baru bentuknya peribadatan. Maka di sini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Dan ini masuk oleh para ulama menjadi syurutul la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah. Al-mahabbah. Perhatikan. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan di antara sebagian manusia ada orang yang mereka menjadikan selain Allah, apakah itu para wali atau yang lainnya, ya, antada, sebagai tandingan, sekutu. Karena antad jamak dari niddun. An-niddu at-tamthil wasyirik, menyamakan, ya, atau mensyirikatkan Allah. Jadi sekali ada sebagian manusia yang mereka mencari atau mengambil dari selain Allah makhluk ini sebagai tandingan untuk Allah. Perhatikan, yuhibbunahu. Tandingan tadi, sekutu di selain Allah tadi, mereka mencintainya. Bahkan ketika mereka mencintainya, ya, tandingan selain Allah tadi, kecintaan mereka kepadanya tadi kahubbillah, seperti mereka cinta kepada Allah. Subhanallah, ya. Berarti ini bentuk menyekutukan Allah. Perhatikan antum, orang-orang musyrikin, gimana mereka kecintaan kepada Tuhan-Tuhan mereka? Kecintaannya luar biasa. Jangan antum usik. Coba tidak? Jangan antum singgung-singgung. Pasti mereka akan marahnya luar biasa. Itu keadaan mereka. Dan makanya kita oleh sebab itu juga harus memiliki rasa cinta. Maka Allah tekankan walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah. Kecintaan dia kepada Allah maka amat dahsyat kecintaan dia. Melebihi dari yang lainnya. Sehingga kecintaan kita kepada Allah harus melebihi dari segala-galanya. Maka jangan sampai kita cinta kepada anak istri kita cinta dengan harta kita, dengan cinta sahabat kita dan yang lainnya, mengalahkan yang kepada Allah, mengalahkan Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu. Dan seandainya orang-orang zalim itu dia tahu, ya, idz yarawnal adzab, ketika mereka tahu bagaimana azab siksa Allah, annal quwwata lillahi jami'a, sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah semata, wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah Taala pemilik azab yang amat dahsyat. Nah, jadi ini al-mahabbah al-mukhtassah. Al-mahabbah ubudiyah. yakni kecintaan dikhususkan, kecintaan bersifat ibadah, maka hanya kepada siapa? Allah. Yang tentu ibadah itu apa? Yakni az-zullu atau az-zillu wal khudu', adanya rasa kita merendahkan diri, menghinakan diri, dan ketundukan kita kepada Allah. Maka ini apa? Mukhtassah, ya, ibadah yang dikhususkan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ala hadhihi al-ayah. Maka Imam Ibnu Qayyim, maka beliau pun berkata tentang ayat ini, akhbar ta'ala, Allah mengkhabarkan dengan ayat tadi,
Al-Baqarah ayat berapa? 165. Anna man ahabba min dunillah syai'an kama yuhibbullah ta'ala. Mengabarkan apa? Sesungguhnya orang yang mencintai selain Allah atau mencintai sesuatu dari selain Allah, ternyata kecintaan mereka seperti mencintai siapa? Allah. Seakan-akan tasbihnya seperti itu. Fahuwa mimman ittakhadha min dunillah andada fil hubb wa ta'zim. Maka dia adalah siapa? Di antara orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan di dalam kecintaan dan pengagungan. Ternyata begitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian waqala Ibnu Katsir rahimallahu taala yadhkuru taala halal musyrikin bid dunya. Maka Allah menyebutkan tentang ayat tadi bagaimana keadaan kaum musyrikin di dunia ini. Gimana mereka? Mencintai pada sesembahan mereka, mencintai kepada berhala-berhala mereka, seperti mereka mencintai Allah. Keadaan mereka begitu. Ya, antum melihat bagaimana kisah Ibrahim ketika di masa rejim Namrud. Luar biasa kemarahan mereka ketika berhala-berhala mereka dihabisin, dipenggal semua. Walaupun kemudian siasat Ibrahim disisakan yang paling besar. Padahal mereka dengan logika mereka paham kalau berhala tidak bisa apa-apa, tidak bisa dengar, tidak bisa ngomong. Tapi karena kemarahan luar biasa dibakarlah Ibrahim. Tapi Allah berikan mukjizat dan Allah pun berfirman kepada api, ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, karena api makhluk Allah, Allah yang menciptakan. Ya narukuni, wahai api, ya, maka jadilah engkau bardan, memberikan kedinginan, wassalaman, dan keselamatan kepada Ibrahim. Ya, tapi jangan coba-coba kita. Karena api ya panas, tobi itu. Ya, nggak bisa bim salapin ya, kayak sulapan. Jadi seperti itu. Wa ma lahum bil akhirati min al azabi wan nikal. Maka bagi mereka nanti di akhirat, ya, dari azab dan beban yang harus dia tanggung. Haitsu ja'alu lillah andada. Ketika mereka telah menjadikan untuk Allah andada, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan tadi. Ai amthalan wa nadhara, yakni penyerupaan dan bandingan-bandingan untuk Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai ilah-ilah, tandingan-tandingan selain Allah tadi seperti mereka mencintai Allah. Artinya apa? Yusawunahum billah fil mahabbah wa ta'zim. Mereka menyamakan tandingan-tandingan tadi selain Allah dengan Allah dalam bentuk kecintaan dan pengagungan. Wa hadza alladhi qalahu Ibnu Katsir rahimahullah huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pendapat Ibnu Katsir ini, ya, demikian pula dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebagaimana Allah pun mengisahkan persamaan ini dari mereka. Seperti misal, tallahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin. Bayangkan, sampai mereka pun mengatakan sumpah dengan atas nama Allah. Maka kalimat sumpah itu dengan kalimat tallah, dengan kalimat billah, dengan kalimat apa? Wallah. Demi Allah, in kunna, jika adalah kami, sungguh dalam kesesatan yang nyata, idh nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian dengan Rabb seluruh alam. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, kemudian orang-orang kafir kepada Rabb mereka apa? Menyekutukan Allah. Maka faqadahunna, Allah pun putuskan mereka. Dan Allah menyatakan walladzina amanu syaddu hubban lillah, dan orang yang beriman kecintaan kepada Allah apa? Dahsyat, kuat sangat. Apa? Asyaddu hubban lillah min ashabil antati lillah. Artinya apa? Kecintaan orang beriman kepada Allah tentunya melebihi kecintaan mereka dibanding ashabil antat lillah, dibanding orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Wakila asyaddu hubban lillah min ashabil antat li andatihim. Dengan kata lain, bahwa orang beriman mencintai dia kepada Allah kecintaan melebihinya
lebih dahsyat daripada kecintaan antar orang-orang yang menyekutukan tadi dengan kesekutu-sekutu mereka. Fadallatil ayah, maka ayat ini menjelaskan ala anna man ahabba syai'an hubbillah, atas sesungguhnya barang siapa yang mencintai sesuatu seperti dia mencintai Allah, faqad ittakhadhu niddan lillah. Ingat, barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, kecintaan dia itu seperti mencintai Allah, berarti dia telah menjadikan apa? Tandingan untuk Allah. Jadi kalau antum mencintai anak, mencintai istri, mencintai harta, mencintai apapun, kalau kecintaan itu melebihi cintaan antum kepada Allah, berarti antum membuat tandingan si mobil, si anak, si istri tadi kepada Allah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, telah berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, semoga Allah merahmati, wa fihi, dan di dalam pembahasan ayat ini pula, anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatillah fa huwa asyirkul akbar. Maka sesungguhnya barang siapa yang menjadikan tandingan tadi selain Allah, dia samakan kecintaannya dengan kecintaan Allah, berarti dia telah terjatuh asyirkul akbar. Bahaya ya, syirik besar. Wa qulna qariban, dan kami katakan yang baru saja, inna mahabbatallah allati ya mahabbatul ubudiyah yajibu an tuqaddima 'alal muhabbah allati laysat ubudiyah. Sesungguhnya kecintaan kita kepada Allah adalah kecintaan karena bentuk peribadatan. Maka wajib harus kita dahulukan dari kecintaan dia yang bukan masuk di dalam ubudiyah. Seperti apa tadi? Kecintaan bersifat tabi'i, kecintaan karena sifat kasih sayang, kecintaan karena empati, ya, itu bukan ubudiyah. Ya, harus tentunya didahulukan kita kepada Allah yang bersifat apa tadi? Mahabbah al-ubudiyah. Seperti apa? Disebutkan di sini wahya al-mahabbah musyrikah, yakni kecintaan yang bersifat bersyirikat, seperti kecintaan bapak dan kecintaan anak dan kecintaan istri, suami istri, dan kecintaan harta. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bahkan Allah pun mengancam siapa saja yang mendahulukan kecintaan dia kepada kecintaan musyrikah di atas Allah, ya. Jadi kecintaan dia yang musyrikah tadi, ya, melebihi kecintaan dia kepada Allah, maka Allah ancam seperti di dalam surah At-Taubah. Surat At-Taubah ayat di sini disebutkan ayat 24. At-Taubah ayat 24. Nah, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah di situ ayat 24 yang berbunyi, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasataha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallah ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Di situ Allah sebutkan dalam surat At-Taubah pada ayat 24, jika manusia siapapun kecintaan dia kepada selain Allah melebihi kecintaan dia di atas Allah dan Rasulnya, katakan ya Muhammad, jika bapak-bapak kalian dan jikalau anak-anak kalian atau saudara-saudara kalian dan pula istri-istri kalian, wa ashiratukum atau keluarga kalian,
Demikian pula harta-harta yang kalian khawatirkan hilangnya, atau bisnis jual beli yang kalian takutkan kehancurannya, kerugiannya, atau mungkin tempat tinggal, rumah yang di mana tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih, ternyata engkau lebih ridho, ya, kecintaannya kepada kalian dari Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggu sampai Allah akan datangkan urusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang mencintai selain Allah, yang bentuk al-mahabbah musyarikah tadi di atas Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka akan terjatuh tergolong orang-orang yang fasik, yang tentunya tidak sepantasnya. Dan bahkan Allah ancam yang demikian tadi. Dan bahkan kalau itu di atas puncak kecintaan di atas Allah dan Rasulnya, maka dia akan terjatuh sebagaimana para ulama mengatakan adalah asyirkun akbar. Allah janjikan apabila dia mendahulukan dari kecintaan tadi, dari harga nilai atas kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, dan juga amalan-amalan yang dia cintai. Ya, jadi seperti itu. Baik, jadi seperti itu. Jadi karena apa? Dia harga nilainya tadi, jadi dia beramal tadi, ya tentu bukan hanya semata-mata dia cinta kepada tadi, ya itu kan tabii, ada pula karena kasih sayang, ya. Jadi, nah, laysa ikhtiyariyan wa innama tu'ad min man qaddama mahabbatiha ala mahabbati rasulih wa hamati ma yuhibbu Allah wa rasuluh. Artinya Allah ancam apabila dia mendahulukan. Tapi kalau dia cinta kepada anak, istri, ya sebatas apa yang memang itu perlu ada dalam dirinya, tentunya tidak mendahulukan dari Allah dan Rasulnya, ya. Dan kemudian pula dia kemudian senantiasa membuahkan kecintaan Allah kepada Rasul dari hambanya, maka yang seperti ini tidaklah mengapa. Tapi kalau sampai dia mendahulukannya dari Allah dan Rasulnya, maka ini yang tentunya berbahaya tentang yang demikian tadi. Kemudian juga disebutkan anna man ahabballah, tanda-tanda kalau orang itu sesungguhnya cinta kepada Allah, tentunya dia mendahulukan, ya, ma yuhibbuhullah min al-amal, apa yang dicintai oleh Allah dari amal-amal, di atas apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia dahulukan, dia mengamalkan amal-amal yang tentu menyebabkan kecintaan Allah kepada dia di atas apa-apa yang dicintai kepada dirinya, sebagaimana nafsu, hal-hal yang mungkin dirasa lezat, nikmat, harta, anak-anak, mungkin saja juga negeri. Dan tentu kalau orang mencintai negerinya, ya karena dasar keimanan yang benar dan kecintaan kepada negeri dia, ya kecintaan tentu yang benar, karena negeri-negeri yang aman, negeri-negeri yang memang ditegakkan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula tanda-tanda kalau orang itu cinta kepada Allah, maka dia mengikuti Rasulnya, apa yang datang kepada Rasul, sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Ingat, seperti itu. Ya, ini tandanya yang kedua. Seperti firman Allah di dalam apa? Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul athi'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku Muhammad SAW. Artinya ittiba'un nabi, ittiba'u sunnatir rasul. Niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa kalian, dan Allah pengampun lagi Maha belas kasih. Katakan Muhammad, taatlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam.